Halo anak-anakku kelas 12, selamat datang kembali di kelas SLC Kimia. Kali ini kita akan membahas soal UTBK khususnya tentang kimia karbon, yaitu alkohol dan ether. Pertanyaannya adalah, alkohol yang bila dioksidasi akan menghasilkan keton adalah apakah 1 propanol, apakah metanol, apakah metil 2 propanol, apakah 2 metil propanol. Oke, yang terakhir apakah semua membentuk keton bila dioksidasi. Oke, jawabannya adalah alkohol primer dapat dioksidasi mula-mula menjadi aldehid. Nah, aldehid yang dihasilkan siap menjadi asam karboksilat. Jadi, oksidasi alkohol primer dengan oksidator kuat akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, di sini adalah gambar ada alkohol primer, yaitu OH-nya akan berikatan dengan C paling ujung. Ya. Kemudian ada alkohol sekunder, maka OH-nya akan berikatan C yang mengikat 2 atom C lainnya. Ini C, ini C. Nah, OH-nya mengikat di sini. Sedangkan alkohol tersier adalah alkohol yang mengikat pada C yang mengikat 3 atom C lainnya. Nah, kalau alkohol primer akan terjadi 2 kali oksidasi. Oksidasi yang pertama dia akan menghasilkan aldehid. Kemudian oksidasi yang kedua dia akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, sedangkan untuk alkohol sekunder dia akan terjadi 1 kali oksidasi, yaitu dia akan langsung menghasilkan keton. Nah, mari kita cek 1 propanol. 1 propanol berarti ada propa, berarti C-nya 3, 1, 2, 3, OH-nya di ujung. Nah, maka dia adalah merupakan alkohol apa nak? Alkohol primer. Kemudian yang kedua metanol, C-nya berarti 1, CH3OH. Dia adalah alkohol primer. Kemudian yang ketiga metil 2 propanol. Seperti ini. C propanol, maka dia punya OH di nomor 2 dan dia juga punya metil di nomor 2. Nah, kalau seperti ini namanya alkohol tersier. Nah, yang terakhir adalah 2 propanol. 2 propanol, 1, 2, 3 propa. Kemudian OH-nya di nomor 2. Nah, inilah yang dinamakan alkohol sekunder. Maka jawabannya adalah 2 propanol atau alkohol sekunder. Dan tidak semua alkohol jika dioksidasi menghasilkan keton ya. Contohnya kalau dia primer, dia akan menghasilkan asam karboksilat. Oke, kita menuju ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah perhatikan sifat-sifat dari senyawa karbon berikut. Oke, mengandung gugus OH. Dapat bereaksi dengan logam Na yang menghasilkan gas hidrogen. Kemudian dengan jumlah atom C yang sama, massa molekul relatif sama antara alkohol dengan ether. Kemudian yang keempat adalah dalam air dia akan bersifat elektrolit kuat. Nah, pernyataan yang benar untuk alkohol ditujukan pada nomor. Oke, jawabannya adalah alkohol mengandung gugus fungsi OH. Nih, seperti ini. Jadi semua yang mengandung gugus fungsi OH, contohnya seperti ini, maka dia adalah alkohol. Jadi pernyataan pertama benar. Sekarang pernyataan yang kedua. Dapat bereaksi dengan logam Na yang menghasilkan gas hidrogen. Oke. Alkohol dapat bereaksi dengan Na menghasilkan gas hidrogen.
reaksinya seperti ini. Ini ada 1 propanol, dia direaksikan dengan natrium, maka dia akan menjadi natrium etoksida dan gas hidrogen. Nah, pada reaksi ini juga menunjukkan untuk mengidentifikasi apakah senyawa tersebut merupakan senyawa alkohol atau bukan. Seperti itu. Jadi, Na dapat bereaksi dengan gas hidrogen. Dengan gas Na menghasilkan hidrogen. Nah, yang ketiga, dengan jumlah atom C yang sama, massa molekul relatif alkohol akan sama dengan ether. Oke, mari kita cek. Atom C antara alkohol dan ether sama. Karena alkohol dan ether mempunyai rumus empiris yang sama, yaitu seperti ini, maka dia pasti akan mempunyai massa molekul relatif yang sama. Seperti itu. Jadi rumus molekulnya adalah seperti ini. Maka dia akan punya jumlah C yang sama, H yang sama, O yang sama. Hanya berbeda pada strukturnya. Kalau alkohol strukturnya adalah OH, kalau ether strukturnya adalah O. Seperti ini. Ya. Mari kita contohkan. Misalnya ya, ada CH3 CH2 OH. Sekarang di sini juga yang ether CH3O CH3. Nah, kita lihat jumlah C-nya. C dan C 2 sama. Hanya di sini 3, 2, 1, 6 sama. O-nya 1 sama. Di sini juga C-nya 2. Hanya 6, O-nya 1. Jadi dua-duanya dia punya rumus C2H6O. Nah, karena rumus molekulnya sama, maka MR-nya juga pasti sama. Kemudian yang keempat, alkohol merupakan larutan non-elektrolit. Ini tadi benar ya. Non-elektrolit. Mengapa? Karena alkohol tidak mengion di dalam air. Karena tidak mengion, jadi tidak bisa menghantarkan listrik. Jadi yang benar adalah 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian soal selanjutnya. Berikut ini beberapa senyawa turunan hidrokarbon. Ada etanol, propanol, 2-propanol, 2-metil, 2-propanol. Nah, senyawa yang dapat dioksidasi dengan ion dikromat dalam suasana asam adalah senyawa alkohol yang dapat dioksidasi adalah alkohol primer dan alkohol sekunder saja. Seperti tadi ya. Sedangkan tersier tidak dapat dioksidasi. Nah, etanol alkohol primer. Mari kita cek. Eta berarti C-nya 2. CH3, CH2, OH. Karena dia primer, maka dia bisa dioksidasi. Gitu ya. Selanjutnya, propanol juga alkohol primer. Propa, C-nya 3. Yang terakhir ada OH-nya. Nah, karena dia alkohol primer, maka dia bisa dioksidasi. Nah, yang sekarang 2-propanol. Dia merupakan alkohol sekunder. Oke, kita coba ya. CH3, CH3, CH di sini OH. Nah, karena OH-nya terletak di C yang mengikat 2 atom C lainnya, maka dia dinamakan alkohol sekunder. Dia juga bisa dioksidasi oleh ion dikromat, maka 2-propanol bisa. Nah, yang terakhir adalah 2-metil 2-propanol. Dia adalah alkohol tersier. Mari kita lihat strukturnya seperti apa. Nah, strukturnya adalah seperti ini. CH3, CH3. Ada CH3 lagi di nomor 2 dan ada OH di nomor 2. 2-propanol artinya alkoholnya ada di nomor 2. Seperti ini.
sehingga dia tidak dapat dioksidasi karena dia merupakan alkohol tersier. Jadi ini tidak bisa, maka jawabannya adalah A, yaitu 1, 2, dan 3.